Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung meluangkan waktunya untuk join di webinar hari ini. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Yoga Abdillah. Saya saat ini adalah eh, Senior Solution Specialist di SC Indonesia. Sebelumnya saya sudah cukup banyak involved di berbagai project dari SC Indonesia di berbagai industri, mulai dari government, kementerian, lembaga, kemudian uh, local government, kemudian sebagian ke beberapa private companies, dan juga sekarang saya berfokus di industri plantation, forestry, dan juga agriculture. Di sini saya akan membahas tentang uh, workflow baru, capability baru di ArcGIS Pro yang menggunakan deep learning untuk dua case study yang akan saya bahas di webinar hari ini, yaitu adalah tree counting dan juga building extraction. Sebelumnya di sini ada handout yang juga available untuk rekan-rekan semua bisa unduh di halaman handout-nya di GoToWebinar ini. Silakan untuk di-download juga untuk bahan referensi slide yang saya berikan hari ini. Nah, bicara tentang deep learning, dari S3 itu sendiri, dulu kalau kita kenal software S3 mungkin banyak yang familiar ArcMap ya, ArcMap atau ArcInfo dan lain sebagainya. Itu dulunya adalah untuk visualisasi data, kemudian untuk editing, untuk spatial analysis dan seterusnya. Nah, sejak sejak 4 atau 5 tahun terakhir, S3 Global itu sudah berfokus untuk mengembangkan ArcGIS Pro, yang kita bisa bilang kayak versi barunya dari ArcGIS Desktop, di mana ada banyak improvement di sana, termasuk diantaranya adalah integrasi dengan AI, yaitu geoscience, kita integrasikan atau kita gabungkan dengan artificial intelligence, yang kita sebut sebagai GeoAI. GeoAI ini sendiri, kita bisa berdasarkan use case-nya, yang paling banyak dipakai, itu yang pertama adalah untuk melakukan object detection. Dari suatu image, misalkan kita bisa mendeteksi objek kayak buildings, kendaraan, atau pohon, tanaman, dan sebagainya. Nah, case yang kedua itu yang banyak dipakai adalah untuk melakukan prediksi. Jadi kita mau membuat suatu forecasting, gimana sih misalkan suatu penyakit ini bakal menyebar, atau dari suatu insiden dan tertentu, prediksinya bakal seperti apa. Yang ketiga adalah penggunanya adalah untuk pattern detection. Jadi misalkan kita punya data historical ke belakang nih tentang 911 calls misalkan di US, itu kita bisa melihat dan memapping mana sih segmen-segmen jalan yang sering banget terjadi suatu insiden, kecelakaan, kriminalitas, apapun itu, kita bisa analisis untuk mendapatkan pattern-nya. Itu tiga major use case dari GeoAI itu sendiri di ArcGIS. Nah, untuk imagery itu sendiri, ada beberapa contoh use case yang banyak dilakukan. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah tree counting, di mana ini akan sangat bermanfaat untuk banyak industri, contohnya kayak forestry dan plantation untuk melakukan tree counting, kemudian untuk inventory data dan seterusnya. Yang kedua adalah dari data satellite imagery, contohnya adalah untuk kita bisa melakukan ekstraksi building footprint untuk bisa banyak hal juga, untuk di mana sih persebaran penduduk, adanya di mana, atau kira-kira akan bagus kita taruh lokasi bisnis kita di area mana dan seterusnya. Selain dua ini yang
selain yang kita bahas di webinar hari ini, ada juga banyak use case yang juga available dan sudah banyak dilakukan juga oleh banyak user-user kita. Di antaranya adalah untuk land cover untuk klasifikasi, kemudian untuk mendeteksi adanya suatu suspicious activity dari suatu pipa, jaringan pipa misalkan, kemudian deteksi swimming pools, road detection, oil path detection untuk petroleum and gas companies, kemudian road crack detection untuk banyak local government di US contohnya, kemudian juga banyak juga dilakukan untuk kegiatan yang lain. Nah, semua capability AI, GII, atau deep learning ini itu akan berjalan di dalam ArcGIS Pro. Nah, sebelum saya masuk pembahasan tentang ArcGIS Pro, mungkin saya minta untuk mengisi nih kuesioner tentang polling tentang seberapa banyak rekan-rekan peserta yang sudah familiar atau pernah menggunakan ArcGIS Pro, atau dan yang kedua adalah pernah nggak sih menggunakan library deep learning antara di ArcGIS ataupun di open source lainnya, misalkan silakan diisi pollingnya. Nah, ini pertanyaan kedua, apakah sudah pernah menggunakan deep learning workflow, baik itu pakai S3 ataupun open source? Ya, terima kasih atas jawabannya. Di sini kita bisa lihat ternyata ini result yang nomor 2 ya, result yang pertama. Nah, seberapa banyak dari kita yang sudah pernah pakai ArcGIS Pro? Ternyata mayoritas masih nggak jauh beda, tapi masih sebagian besar masih belum pernah menggunakan ArcGIS Pro. Jadi banyak rekan-rekan yang masih baru ya di ArcGIS Pro. Baik, untuk yang polling kedua adalah tadi sebagian besar juga kalau tidak salah masih baru ya di deep learning workflow ini. Baik, ya jadi sebagian besar hampir 80%, 70% belum. Tapi ada juga sebagian yang sudah familiar dengan ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya akan lanjutkan. Di S3 sendiri, syarat untuk menggunakan workflow deep learning itu yang pertama adalah harus menggunakan ArcGIS Pro. Kita tidak bisa pakai ArcMap yang lama, ArcMap, ArcInfo, dan seterusnya itu tidak bisa. Kita harus pakai ArcGIS Pro. Yang belum familiar, misalkan apa sih itu ArcGIS Pro? ArcGIS Pro itu adalah versi baru dari ArcGIS Desktop yang sudah lumayan lama S3 kembangkan, S3 Global kembangkan, dan saat ini sudah lumayan banyak sekali secara global dipakai oleh klien kita. Dan banyak juga yang awalnya memakai ArcGIS Desktop mulai beralih ke ArcGIS Pro dan mulai belajar menggunakan ArcGIS Pro. Improvement yang ada di ArcGIS Pro lumayan banyak juga. Yang pertama adalah untuk mapping, visualisasinya ada banyak improvement. Sekarang sudah bisa membangun chart di dalam ArcGIS Pro, kemudian editing capabilities juga banyak ditambahkan, dan juga analisis yang semakin diimprove supaya lebih lengkap lagi. Kemudian juga ada juga capability yang baru-baru ini diperkenalkan, yaitu untuk pembuatan report, kemudian publishing dari ArcGIS Pro ke ArcGIS server langsung, dan yang tidak kalah menarik adalah adanya pengembangan deep learning tools ataupun analisis di dalam ArcGIS Pro yang memungkinkan kita untuk melakukan workflow deep learning dari end to end, dari awal sampai akhir, itu melalui ArcGIS Pro. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih Esri bisa mengembangkan deep learning workflow di dalam ArcGIS Pro? Dulunya kan mungkin sebagian kita paham, kalau kita mau deep learning AI yang related ke sana, kita harus paham tentang coding lah ibaratnya, basicnya ada basic coding di sana. Kemudian kita harus paham tentang model-model yang harus kita pakai,
ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, dan kalau kita nggak punya background understanding di coding misalkan, itu akan berat. Dan sekarang S3 berupaya untuk mengembangkan itu, berusaha untuk memudahkan user-user kita supaya uh, workflow deep learning ini kita bisa pakai langsung di dalam RGS Pro. Kita juga S3 mengintegrasikan library-nya dengan Open Science yang sudah banyak familiar di luar sana, seperti TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, dan juga seterusnya, untuk bisa di-utilize di dalam user experience RGS Pro. Juga kalau rekan-rekan nanti mau explore lagi, ada banyak dokumentasi tentang API, use case, sampai sampel kasus juga, sampai sampel netbook juga ada dari S3 yang disediakan untuk berbagai kegiatan, contohnya kayak object detection ini. Nah, bicara masalah user experience, bisa deep learning workflow ini kita bisa capai melalui tiga user experience. Yang pertama kita bisa gunakan pakai RGS Pro. Di situ ada tools-tools baru untuk deep learning yang uh, yang baru-baru ini diperkenalkan, mulai dari bikin training sampel, training modelnya, kemudian detect objeknya, itu langsung bisa di-running di RGS Pro. Nanti jika modelnya sudah jadi, sudah bagus, sudah akurat, kita bisa share ke dalam web, supaya user-user yang lain, jika ada RGS Enterprise di sana, kita bisa running deep learning ataupun klasifikasi melalui web tanpa RGS Pro. Atau jika dirasa ada yang lebih senang pakai Jupyter Notebook misalkan, kita bisa pakai Python API, kita bisa panggil library-nya, ada salah satunya namanya RGS.learn, atau mungkin bahkan kita bisa pakai open libraries aja, nanti kita bisa import, kita bisa running di RGS Pro, hasil dari modelnya itu sendiri. Nah, next-nya kita akan langsung bahas tentang deep learning capabilities yang bisa membantu kita untuk melakukan tree counting. Tree counting itu sendiri banyak dilakukan, contohnya di industri plantation forestry ataupun yang berkaitan, untuk menghitung jumlah pohon yang nanti akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk melakukan workflow tree counting ini, ada beberapa requirement yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memakai RGS Pro. Kita bisa pakai yang versi basic, standar, ataupun advance. Nggak masalah. Yang juga harus kita pastikan adalah kita harus punya image analysis extension. Jadi kalau kita explore di toolbox-nya itu, di bagian image analysis tools, itu ada folder deep learning yang isinya adalah toolbox untuk kebutuhan deep learning. Dari export data, training deep learning model, sampai detect object using deep learning. Terus, toolbox, maksud saya deep learning capability ini mulai diperkenalkan S3 sejak AGIS Pro 2.3. Tapi kita tetap sarankan jika mau running tree counting ataupun deep learning workflow yang lainnya, disarankan pakai ArcGIS Pro yang versi paling baru, sekarang di 2.5. Juga sebelum kita mulai prosesnya, kita harus install dulu deep learning, namanya Deep Learning Framework or ArcGIS, sebelum kita merunning atau memulai proses dari deep learning workflow ini. Nah, workflow-nya itu sendiri kita awali dari menentukan nih, raster file ini, data imagery yang saya pakai itu bentuknya apa? Apakah raster file? Apakah mosaic dataset? Terus lokasinya di mana? Apakah di local folder? Apakah di shared network? Ataupun di data center? Dan kita harus pastikan kita punya aksesnya. Kalau networknya diprotect, kita harus login dulu ke sana. Nah, kemudian next-nya adalah untuk imagery preparation. Kita harus memahami data yang akan kita pakai untuk recounting dan building extraction. Itu best practice-nya adalah kita pakai data dari UAV ataupun data drone yang punya high resolution, supaya hasilnya akan lebih bagus untuk mendeteksi suatu objek. Kita harus pahami di sini dia pakai formatnya apa,
kemudian spatial reference-nya apa. Nah, karena nantinya hasil yang saya dapatkan akan saya banyak analisis untuk pengukuran, luasan, dan seterusnya, saya pakai projective point system. Kemudian, bands yang digunakan itu perlu juga untuk diperhatikan. Jika kita punya data imagery yang ada band near infrared-nya, itu sangat bagus. Hasilnya akan lebih akurat. Jika tidak ada, nggak masalah, kita tetap bisa memproses pakai data RGB yang ada. Kemudian kita bisa define juga untuk extend ataupun area mana dari image kita yang mau kita proses. Apakah sebagian ataupun seluruhnya. Dari sini kita sudah siapkan image-nya, kita mulai ke proses pertama dari deep learning, yaitu untuk pembuatan training sample. Training sample ini apa sih sebenarnya? Training sample itu adalah bahan untuk si sistem belajar mengenali objek-objek yang kita tentukan. Nah, kalau ini tree counting, kita ajarkan si sistem untuk mengenali ini loh objek pohon, ini bukan pohon. Nah, di situ untuk pembuatan training sampelnya kita ada di tab imagery, ada classification tools, terus ada bagian menu yang namanya label object for deep learning. Dari situ kita bisa mulai start untuk menentukan dan membuat training sampelnya. Nah, seberapa banyak dan sebagaimana sih caranya kita membuat training sample? Yang pertama, poin-poin penting dalam training sample itu adalah training sampelnya itu harus representatif, menggambarkan objek yang kita deteksi. Di sini saya mendeteksi pohon kelapa misalkan. Di sini saya harus ambil areanya di inti crown dari kelapa itu sendiri. Kemudian juga jumlahnya seberapa banyak ini bergantung kepada metode yang atau model yang kita pakai dan juga luasan dari area yang kita gunakan. Jadi harus representatif. Dan training sampel ini adalah salah satu parameter yang sangat penting di mana kita ini akan menentukan apakah hasil dari model yang kita buat akan baik atau tidak. Nah, kemudian deep learning tools, deep learning workflow model yang umumnya ada itu membutuhkan inputan data untuk kita train itu dalam bentuk image chips, jadi kayak potongan-potongan gambar yang nanti akan diproses. Nah, tools yang bisa kita gunakan untuk mengekstrak training data itu adalah namanya export training data for deep learning. Jadi kita bisa atur seberapa besar luasan image chips kita, ukurannya. Kemudian yang poin penting yang kita harus perhatikan adalah metadata formatnya apa. Ini kita harus sesuaikan dengan model yang nanti kita akan pakai. Contohnya jika kita mau pakai single cell detector, harusnya pakainya Pascal Visual Object Classes. Nah, dari sini tadi kita udah bikin training sample, terus kita udah buat export image chips-nya. Next-nya kita adalah melakukan training model. Sebelumnya mungkin ada yang masih baru nih tentang model. Model itu apa sih sebenarnya? Model itu adalah suatu metode yang digunakan yang nanti akan membuat suatu package atau file yang nanti akan digunakan untuk mendeteksi suatu objek ataupun kalau kasusnya untuk mengklasifikasikan adalah untuk mengklasifikasikan suatu objek. Jadi itu kayak library-nya lah ibaratnya. Jadi kayak bahan referensi untuk sistem kita belajar ataupun mendeteksi si objek tersebut. Nah, train model itu sendiri itu adalah proses pembuatan modelnya. Proses kita memfeeding suatu sistem terhadap training sampel yang tadi, kita ajarin. Ini loh objek-objek yang akan kita deteksi. Seperti itu. Nah, yang berita bagusnya adalah sejak ArcGIS Pro versi 2.5, toolbox ini udah available di ArcGIS Pro. Sebelumnya belum ada. Sehingga untuk training model, kita harus lempar dulu ke Jupyter Notebook misalkan, kita train modelnya, kemudian kita baru import lagi ke ArcGIS Pro. Nah, sekarang sejak 2.5, prosesnya sudah
end-to-end-nya sudah pakai ArcGIS Pro tanpa perlu coding. Nah, kita tinggal tentukan kita mau pakai model apa. Built-in yang available itu adalah SSD, signal shell detector, ada juga ada PSP-Net, ada RetinaNet, ada MassRCNN. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti masing-masing objek mungkin akan butuh model yang berbeda. Nanti pertanyaannya adalah kadang-kadang ada yang nanya, bagaimana sih jika kita mau pakai model-model yang lain? Nggak masalah, kita bisa bangun sendiri dengan Jupyter Notebook misalkan, pakai library yang lain. Nanti once sudah selesai, model sudah jadi, kita bisa import untuk digunakan di ArcGIS Pro lagi. Nah, mungkin ada yang uh, masih belum memahami atau masih baru tentang object detection itu sendiri. Kalau kita membandingkan sama workflow yang kita kenal dulu, ada namanya image classification. Dulu mungkin ada yang kenal yang pakai ArcGIS ataupun software yang lain, ada namanya apa? Unsupervised, ada supervised, ada object based image classification. Kalau image classification itu adalah proses untuk kita uh, mendeteksi suatu objek di dalam image. Nah, kalau object detection itu adalah kita mendeteksi objeknya dan juga kita melocate atau menentukan lokasinya di mana sih objek ini. Misalkan ada objek ini kolam renang di suatu image, nanti akan dibuat suatu bounding box kayak kotakan lokasinya. Jadi kalau model yang saya pakai SSD nanti akan dibagi berdasarkan grid. Nanti masing-masing metode tentunya akan beda ya konsepnya dan juga approach yang digunakan. Kalau SSD dia akan dipecah ke beberapa grid, nanti masing-masing gridnya akan mendeteksi objeknya di area masing-masing. Nah, nanti outputnya adalah berapa sih probability kalau di area itu ada objeknya, kemudian berapa sih tinggi dan lebar dari bounding box-nya yang menentukan luasan dari objek itu, kemudian lokasinya di mana, koordinatnya dari suatu image tersebut. Nah, kemudian dari sini pertanyaannya mulai luas nih. Bagaimana jika ada multiple object di satu grid misalkan? Ada namanya konfigurasi untuk anchor box-nya. Kemudian bagaimana sih, kan nggak semua pohon atau bangunan ukurannya sama misalkan. Itu kita bisa gunakan namanya aspect ratio untuk menyesuaikan sesuai dengan objeknya. Kemudian ada juga banyak parameter yang lain seperti zoom level dan lain seterusnya. Nah, di sini kita sudah sangat dimudahkan, sebenarnya kita tinggal pakai kurang lebihnya. Tentunya kalau kita tarik, kita explore lagi di Jupyter Notebook, tentunya kita bisa menspesifikasikan ke setiap konfigurasinya dengan detail. Nah, di sini saya pakai SSD karena dia sistemnya pakai single shot untuk detect multiple object di satu image, dan dia akan menggunakan berbagai konfigurasi aspek rasio untuk akurasi yang lebih baik. Tentunya kadang-kadang objek lain ataupun kasus yang lain nggak selalu SSD yang terbaik gitu. Nah, tadi kan saya memperkenalkan ada tools namanya Train Deep Learning di ArcGIS Pro. Dulu bagaimana sih workflow-nya kalau sebelum ada toolbox itu? Kita harus sebelum ada toolbox itu kita nggak harus pakai Jupyter Notebook, agak mengcoding sedikit untuk membangun modelnya. Di ArcGIS ada dari ArcGIS API for Python namanya arcgis.learn. Kita bisa ambil library-nya, kita gunakan untuk nge-train model. Nah, ini dulu kita harus melalui Jupyter Notebook ini nih, salah satu jalannya. Kemudian, jika ada beberapa orang yang merasa, saya pengen pakai custom library ini, pakai open science yang lain, saya bisa menggunakan model tersebut, kita train, nanti kita import ke dalam ArcGIS Pro. Nah, nanti output dari toolbox yang tadi itu yang di awal, yang train deep learning model, itu akan membuat suatu configuration file, contohnya kayak TMD ini, atau kalau klasifikasi, image classification akan membuat .ecd, dan juga yang baru adalah akan terbentuk .dlpk, Deep Learning Package. Nanti kita bisa upload ke ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise untuk kita bisa utilize dan kita pakai bareng-bareng nih ke rekan-rekan kerja yang lain, teman-teman yang lain, sehingga mereka nggak perlu lagi, jika kita rasa model ini sudah bagus ya, kita nggak perlu lagi uh,
minta mereka untuk bikin training sampel lagi, kemudian ngetrain modelnya sampai membangun mendapatkan model ini lagi. Jadi kita tinggal pakai aja yang udah jadi, yang hasil udah bagus. Berikutnya, step terakhir adalah melakukan deteksi objek menggunakan deep learning. Nah, di sini solusinya sudah tersedia. Nanti kita tinggal diminta untuk memanggil model definition yang tadi, yang .emd-nya. Nanti dia akan membaca, ini pakai model apa sih, kemudian konfigurasinya apa. Itu juga tetap bisa mengkonfigur beberapa parameter yang kita bisa sesuaikan. Kemudian di bagian environment, di tab berikutnya, itu ada opsi untuk kita mengatur. Kita prosesingnya mau pakai apa? Mau pakai CPU atau pakai GPU, pakai graphic card. Karena untuk banyak kasus memakai graphic card itu sangat membantu dari sisi processing time-nya, jadi lebih cepat. Nanti kalau kita tidak spesifikasi, kita tidak spesify ini diatur di environment-nya, dia akan mendeteksi secara otomatis ada graphic card-nya apa enggak. Kalau ada kita pakai, kalau nggak ada ya pakai prosesor aja, CPU. Kemudian selesai detect objek ini, kita akan menghasilkan suatu result-nya. Nanti kita harus meng-QC. Kita ada feedback loop di sini. Jadi kayak kita harus verifikasi ini objeknya apakah cukup representatif, apakah cukup bagus hasilnya untuk kita gunakan. Jika kita rasa belum, nanti kita bisa ulang dari bikin training modelnya. Antara kita tambahkan atau kita ganti menggunakan data atau training sampel yang lebih representatif. Kalau sudah, nanti kita bisa gunakan untuk banyak hal. Kalau tree counting bisa untuk data inventory, berapa jumlah data pohon di area kita. Nanti kita bisa melakukan proses ini misalkan tiap 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya untuk monitoring perubahannya misalkan. Ada juga kita bisa lakukan untuk health monitoring dari setiap pohonnya. Menggunakan satu workflow, di case ini saya gunakan VARI namanya, Visible Atmospherically Resistant Index. Mungkin ada yang kenal juga NDVI. Nah, di sini saya pakainya yang VARI. Jadi di S3 kita nggak perlu repot-repot, yang di Agesto toolbox-nya sudah disediakan. Di bagian raster function itu ada namanya band arithmetic. Kita tinggal pilih mau metodenya apa. Di sini saya pakainya VARI. Jadi kalau dulu mungkin rekan-rekan yang udah familiar pakai raster kalkulator, pakainya itu ya, pakai rumus dulu. Nah, kalau sekarang kita bisa langsung pilih aja pakai raster function ini. Tentunya, jika kita punya data near infrared, itu sangat direkomendasikan. Hasilnya akan jauh lebih akurat, lebih presisi. Tapi jika tidak, nggak masalah. Kita tetap bisa menghasilkan pendekatan lah, kira-kira ini gimana sih kondisi dari setiap pohonnya. Nah, mungkin next-nya akan saya masuk ke demonya secara langsung. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat, ini adalah tampilan ArcGIS Pro. Mungkin ada sebagian tadi dari polling, ada banyak yang belum pernah menggunakan ArcGIS Pro. Mungkin saya bisa kenalin sedikit. Jadi sekarang user experience-nya, UI-nya itu lebih friendly. Mungkin yang biasa sering pakai Microsoft Office cukup kenal ya. Di sini kalau dulu kita kalau mengolah data pakainya ArcMap, kemudian 3D pakainya Arcsin, kemudian untuk data management pakainya Arckatalog dan seterusnya. Sekarang nggak, semuanya jadi satu. Jadi sini ada map biasa, ada scene dan seterusnya. Semuanya dibuat dalam satu window yang sama yang namanya ArcGIS Pro. Nah, untuk tree counting ini saya menggunakan data dari Open Aerial Imagery. Ini kasusnya data sawit, palm oil. Dari sini proses yang pertama saya lakukan adalah membuat training sampel. Jadi di bagian
classification tools ini ada namanya label object for deep learning. Jadi sebenarnya prinsipnya mungkin kelihatan berbeda antara ArcGIS yang lama dengan ArcGIS yang baru. Kalau sebenarnya kurang lebih saya bisa bilang sama, hanya lokasi button klik-kliknya itu agak berbeda aja. Konsepnya kurang lebih sama. Nah, di sini saya bisa menunjukkan pada saat pembuatan training sampel, saya harus menentukan skemanya. Jadi, objek apa aja yang mau saya deteksi. Yang pertama adalah pohon dan juga yang bukan pohon. Saya harus membuat dua objek itu karena saya tidak punya data near infrared, dan kalau kita bisa lihat nih, objeknya itu mirip banget nih secara warna antara pohon sawit dengan ini rumput-rumput di sekitarnya. Jadi saya harus bikin dua skema itu, dan kita tinggal meng-create training sampelnya. Datanya harus representatif seperti yang tadi saya ungkapkan. Jadi menurut experience saya, bagusnya adalah nggak harus semuanya ke capture, tapi core inti dari crown-nya aja, batangnya. Karena kalau saya ambilnya terlalu luas, saya akan ngambil warna atau shape dari objek yang lain, misalkan tanah atau rumput yang lain. Sehingga hasil modelnya akan tidak akurat. Kalau 3D counting, saya sarankan pakai bentuknya lingkaran. Kalau building atau yang lain bisa jadi polygon dan seterusnya. Kotak ataupun bentuk apapun. Nah, kalau yang Notary, saya ajarkan sistemnya untuk belajar ini loh yang bukan tanaman, bukan pohon, begitu. Sehingga pas nanti saya proses, saya harapkan hasilnya akan lebih bagus. Kemudian prosesnya dimulai dengan melakukan export training data for deep learning. Ini toolbox-nya. Kalau kita lihat di image analysis, tadi ini ada di dalam image analysis extension, toolbox ini, sehingga kita harus punya image analysis extension-nya. Kita harus export training data dulu, kemudian train deep learning model, kita pilih kita mau pakai model yang mana, kemudian nanti kita tinggal detect object using deep learning. Kalau mau mengklasifikasi objek juga ada classify pixels atau classify object using deep learning. Image classification juga diperbaharui sama Esri. Kita ada tambahan beberapa metode yang baru di dalam image classification juga. Salah satunya adalah random forest, which is juga berawalnya dari deep learning juga. Nanti dari sini, pada saat kita sudah memprosesnya, akan menghasilkan titik awalnya kotak-kotak pohon yang nanti akan saya convert menjadi poin. Dari feature to point, saya pakai toolbox-nya. Jadi, run pertama itu masih belum begitu sempurna. Jadi, awalnya kan kotak-kotak, saya bikin poin-poinnya. Dari run pertama, itu nggak langsung menghasilkan data yang sempurna. Nah, kemudian saya refine lagi, mungkin ada kesalahan tadi saya ambil training sampelnya terlalu lebar dan seterusnya. Kemudian nanti dari sini saya bisa menghasilkan data yang jauh lebih akurat. Tentunya dengan AI ini dengan deep learning ini kita nggak bisa mengharapkan data yang hasil yang 100% akurat, akan sulit untuk mencapainya. Pasti ada yang salah deteksi ataupun yang tidak terdeteksi dan seperti itu. Tapi ini sudah jauh sangat membantu. Kemudian proses berikutnya adalah saya running untuk menentukan vari. Sebenarnya ada di sini, di bagian imagery itu ada namanya raster function. Kemudian di sini kita tinggal cari yang namanya band arithmetic. Tinggal klik, kita bisa pilih metodenya. Mau pakai NDVI, mau pakai yang lain, saya pilihnya vari kalau yang kasus ini. Di sini, dari vari kita kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita crop di setiap area buffer dari pohon tersebut, sehingga saya bisa mendapatkan dan mengatur simbologinya untuk nilai vari yang kecil, itu berarti tanaman itu butuh inspection. Untuk yang nilai varinya besar, saya anggap itu sebagai tanaman yang healthy. Dari sini kita bisa gunakan data ini untuk keperluan berikutnya. Nah, contohnya, saya bisa share data ini ke dalam ArcGIS Online. Jika rekan-rekan familiar juga dengan ArcGIS Online, jadi dari situ
image-nya saya bisa, dari image dan data result-nya tadi, saya bisa publish menjadi suatu aplikasi web ataupun dashboard yang saya bisa berikan aksesnya ke orang yang memerlukan, misalkan orang dari presentation division di head office. Kemudian kita bisa track nih, berapa sih jumlah pohon di semua areanya. Kemudian di area-area itu bagaimana sih kondisinya, seberapa banyak yang needs inspection, seberapa banyak yang healthy, dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu untuk user-user kita bisa at least memberikan gambaran lah tanpa mereka harus inspect satu persatu. Jadi dari image aja, dari drone, di capture, dapat recounting-nya, di analisis kesehatannya, memberikan kita gambaran terhadap mana sih pohon-pohon yang mungkin butuh analisis atau inspeksi lebih lanjut. Nah, dari sini kita bisa bawa data itu ke level berikutnya. Kalau yang familiar dengan ini kan kita sebut dengan dashboard yang tadi saya tunjukkan. Kalau rekan-rekan juga familiar dengan ArcGIS Mobile Apps, ada namanya Collect Profile ArcGIS yang available di Android dan iOS juga. Nanti kita tinggal login, berikan akses ke field surveyor misalkan untuk memverifikasi apakah ini benar butuh inspeksi. Tinggal diklik, nanti bisa dicatat, oh ini benar misalkan, bisa di capture fotonya juga. Jika ada penyakit misalkan, nanti bisa di-share, dan pada saat punya koneksi internet akan langsung masuk ke dalam sistemnya. Jadi dashboardnya akan langsung ke update. Jika nggak ada internet, tinggal take offline dulu, nanti pada saat udah balik ke kantor atau area yang ada jaringannya, tinggal di-sync aja, nanti akan langsung terupdate dashboardnya secara otomatis. Nah, kalau tadi kita banyak bicara kasus deep learning workflow itu adalah untuk recounting. Nah, sekarang kasus yang lain adalah untuk building extraction. Building extraction ini lumayan penting. Ada banyak juga nih demand-nya juga lumayan banyak untuk building extraction. Kalau dulu mungkin secara konvensional kayak yang tree counting juga, sebelum ada deep learning mungkin kita harus digitasi satu persatu setiap pohonnya di usia 3 bulan, usia 6 bulan, dan seterusnya. Building extraction juga sama, karena data itu penting sekali, di mana datanya bisa kita pakai contohnya untuk memahami di mana sih persebaran pemukiman di area pedesaan atau area-area terpencil. Untuk kalangan bisnis, di mana sih kita harusnya menempatkan lokasi bisnis kita. Karena kalau based on administrative boundaries, batas administrasi kan misalnya kelurahan, nggak bisa tahu. Kalau di area-area pedesaan kan nggak semuanya area pemukiman, ada area kebun dan sebagainya. Nah, tools ini bisa membantu untuk kebutuhan itu. Ada juga case study yang lain di luar negeri misalkan itu untuk mendeteksi potensi dan letak pemasangan solar panel, atau juga di local government-nya juga bisa digunakan untuk estimasi pajak nih, pajak 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 pajaknya kita bisa hitung dari luasan dari bangunan itu. Nah, requirement-nya sama juga dengan tadi workflow yang sebelumnya untuk recounting. Kita perlu ArcGIS Pro, level apa aja, kemudian perlu image analysis extension, dan juga di-install library deep learning framework-nya juga. Workflow-nya juga sama, mulai dari mendapatkan dan menyiapkan imagery-nya, membuat training sampel, train modelnya, sampai running gitu objeknya. Nah, mungkin saya langsung tunjukkan saja. Kalau tadi ini yang tree counting, sekarang adalah untuk building extraction. Jadi saya pakai data open areal, saya pakai data open, saya ambil dari data openarealmap.org sama di deteksi tree counting juga sebelumnya. Dari sini saya bisa prosesnya sama, mulai dengan membuat label objek for deep learning. Kalau tadi pohon dan bukan pohon, sekarang building dan building. Ini lumayan tricky. Di Indonesia memang agak lumayan kompleks karena banyak kasus di mana rumah itu berhimpitan.
dan secara warna juga warna genteng-gentengnya juga berbeda-beda. Sehingga kita harus jeli dalam membuat training sample. Seperti warna jalan, juga ada juga yang warnanya mirip-mirip nih sama atap bangunan. Begitu. Jadi kuncinya kita harus tetap uh, serius dan membuat training sample yang representatif. Nah, dari situ prosesnya sama, di mana kita harus dari training sample yang kita buat, kita ekstrak atau kita ekspor training sampelnya menggunakan toolbox export training data for deep learning, kita kemudian training modelnya menggunakan train deep learning model, kemudian lanjut ke detect object using deep learning. Secara hasil first run pertama pasti nggak langsung sempurna, tapi dia sudah cukup baik di mana dia bisa mendeteksi mana sih tanaman, area vegetasi, mana jalan. Kemudian berikutnya kita bisa refine lagi dengan cara kita tambahin training sampelnya atau kita ganti yang kira-kira kita cek apakah tadi kita ada salah pembuatan training sampel. Mungkin tadi nggak sengaja mengcapture aspal ataupun tanaman sebagai bangunan misalkan. Kemudian kita bikin modelnya lagi, kita detect objeknya lagi, lalu akan dihasilkan data seperti ini. Jadi kita bisa dapetin nih yang awalnya jalannya kedeteksi jadi sudah clear. Walaupun masih ada noise-nya, kita tinggal refine lagi nih dikit lagi untuk menggunakan data building footprint. Jadi kita bisa dapat informasi ini yang benar-benar bermanfaat jika dibandingkan dengan workflow yang konvensional, yang sifatnya manual. Gitu. Nah, itu tadi bahasan dari webinar hari ini. Jika kita bisa simpulkan, yang pertama, deep learning workflow ini sekarang sudah ada, tersedia di ArcGIS Pro, yang bisa sangat membantu, mempermudah, dan mempercepat proses object detection. Banyak kasus yang bisa dibantu, contohnya untuk tree counting, object detection, dan lain sebagainya. Maksudnya building extraction, dan lain sebagainya. Kemudian kita dimudahkan dengan adanya workflow ini dari end-to-end, disupport di dalam ArcGIS Pro dengan adanya image analysis extension. Kemudian jika kita rasa saya ingin menggunakan model yang lain, kita bisa mengintegrasikan juga, meleverage lagi untuk menggunakan open library di dalam Jupyter Notebook, misalkan kita bisa import lagi, kita run di detect object independent full study. Itu tadi presentasi dari saya. Mungkin next-nya saya akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. Wow, saya dapat banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Nah, saya akan langsung jawab aja ya. Nah, ada pertanyaan pertama dari Pak Arif Adi Pradana. Bagaimana sih aplikasi tree counting atau health monitoring di area reklamasi tambang? Nah, tanaman itu bervariasi dan apakah konsepnya sama dengan forestry dan plantation? Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Bagaimana adopsi deep learning workflow ini untuk tanaman-tanaman hasil reklamasi dari tambang? Kita pernah melakukan approach dengan salah satu perusahaan tambang yang ada di Indonesia untuk kegunaan reklamasi ini. Nah, intinya deep learning workflow ini untuk tree counting spesifiknya itu nggak masalah, nggak harus satu tanaman aja. Kita bahkan pernah mengcapture dan mendeteksi data melakukan tree counting terhadap data tanaman yang dilihat mata aja sama kayak gulma atau rumput-rumput di sekitarnya yang tanaman 1 bulan. Itu kita bisa achieve akurasi yang lumayan bagus, bahkan bisa sampai saya lupa 70-80% hanya dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu.
Jadi possible menggunakan deep learning workflow ini based on experience kita. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan yang Pak Arif juga menanyakan pertanyaan nomor 2. Jadi tree counting tadi itu untuk tanaman apa saja? Maksud saya pada saat umur tanamannya berapa? Tidak ada batasan umur umur tanaman yang kita bisa deteksi. Seperti yang saya mention tadi, bahkan tanaman 1 bulan yang waktu itu sulit untuk deteksi dengan deep learning workflow yang dikerjakan oleh data scientist, kita bisa bantu untuk achieve data resultnya bahkan sampai 70-80% akurasinya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nggak ada batasan waktu tanaman. Tentunya jika tanaman semakin besar, akurasinya akan semakin bagus karena kayak seperti kita lihat juga dengan mata, juga akan lebih mudah untuk dideteksi. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian berikutnya adalah, apakah dari Pak Slamet Riswanto, pertanyaan bagus sekali. Apakah ada syarat khusus terkait imagery yang digunakan untuk ekstraksi? Resolusinya misalkan. Ini sangat bergantung, terima kasih Pak pertanyaannya, ini sangat bergantung terhadap objek yang kita mau deteksi. Nah, kalau objeknya adalah pohon, misalkan pohon umur, saya nggak tahu persisnya, 6 bulan misalkan pohon itu diameternya adalah 1 meter. Jadi kita harus punya data imagery minimum 1 meter itu sendiri. Nah, tapi hasilnya jangan semata-mata langsung samain sama objeknya. Kalau untuk objek-objek yang detail seperti pohon dan bangunan-bangunan kecil misalkan, ataupun objek-objek yang lainnya ukurannya kecil, saya sangat menyarankan untuk pakai drone imagery yang resolusinya, lagi-lagi berdasarkan objeknya. Saya sering support klien yang hasilnya bagus itu di 5-10 cm resolusinya. Tapi kalau untuk kasusnya untuk building extraction, kan building kan luas ya, jadi pakai high resolution satellite imagery juga bisa. Contohnya kayak modelnya kayak planet imagery yang low orbital satellite, dia bisa provide misalkan 50-70 cm, itu bisa digunakan juga. Asalkan bersih dari noise atau juga dari cloud-nya. Sekian dari saya. Maksudnya pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Pak Zulfahmi Afifi. Jadi beliau pernah mencoba deep learning capability untuk menghitung jumlah pohon di Jakarta. Tapi hasil yang saya peroleh tidak cukup bagus. Ya, tidak semua terdeteksi. Apakah yang harus dilakukan untuk mengimprove hasilnya untuk objek-objek yang lebih heterogen? Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Memang ada kalanya untuk tanaman yang mirip sama atau objek yang mirip dengan objek yang lain, tapi itu kira-kira mirip, berdekatan, ataupun bahkan nggak terdeteksi, itu kita harus review lagi. Saya nggak tahu ini Bapak pakai RGS atau tidak. Kalau kita pakai RGS Pro, untuk training sampel kita bisa review lagi, apakah kita ambil training sampelnya sama. Atau tips dari saya, kita bisa melihat karakter dari tanamannya. Uh, kita bisa lakukan memainkan bandnya. Jadi sebenarnya untuk input datanya nggak harus selalu 3 band RGB. Kita bisa melihat mana sih objek yang stand out ibaratnya untuk masing-masing band. Saya pernah melakukan tree counting di satu area yang spesifik banget di satu klien saya, di mana itu kalau pakai band RGB itu susah by default dan nggak ada near infrared. Saya gunakan salah satu bandnya pakai band green kalau nggak salah untuk mendeteksi objeknya, dan itu jauh memberikan saya hasil yang jauh lebih baik. Nah, jadi key point-nya adalah review training sampelnya. Barangkali deep learning workflow Bapak butuh sampel yang lebih banyak, dan juga cek imagery yang dipakai. Nah, ada juga beberapa model yang saya dan teman-teman saya pernah gunakan juga yang membutuhkan training sampel bahkan sampai ratusan. Jadi kita harus cek lagi model yang kita pakai itu apa. Jadi kita harus sesuaikan dengan requirement-nya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah,
Jika dari Pak Yosi Andika, pertanyaannya menarik. Sekarang kita sudah tahu sebaran kelapa sawit misalkan. Kemudian bagaimana cara GeoAI untuk memprediksi kekurangan unsur hara, air, dan potensi produksi. Untuk resolusi rendah, apakah kita bisa gunakan untuk land cover? Ini untuk klasifikasi ya Pak. Pertanyaan pertama, recounting udah dapet, kemudian kita bisa nggak sih memprediksi kekurangan unsur hara? Nah, ini ada studi spesifiknya untuk menganalisis ini. Kita bisa bawa analisis ini ke next level. Jadi, kita bisa bandingkan salah satu studi di salah satu kampus dan partner kita juga ada. Jadi mereka membandingkan antara suatu variabel parameter dari suatu tanaman itu dengan spektral analisisnya. Jadi kita harus membandingkan tuh di lab kayak gimana sih kalau tanaman kekurangan unsur hara, misalkan nilai value wavelength panjang gelombang di spektrum ini sekian misalkan. Apakah sama dengan pattern dari yang ada di laboratorium? Jadi ini jawabannya possible, tapi butuh referensi juga Pak untuk ground truth-nya. Nah, kalau tadi kan pendekatan kayak DVI, Fahri kan pendekatannya lebih kayak pendekatan approach karena memang keterbatasan nggak ada data di infrared. Untuk analisis ini tentunya setahu saya nggak bisa purely pakai RGB aja, Bapak mungkin at least harus penyanyian infrared untuk melakukan analisis lebih dalam lagi. Jadi membandingkan dua data antara ground truth dengan spectral analisisnya. Di ArcGIS juga ada tools untuk menganalisis spektrumnya juga, yang mungkin bisa dieksplor juga di ArcGIS Pro. Kemudian yang pertanyaan kedua, citra resolusi rendah bisakah digunakan untuk land cover? Benar sekali bisa. Bahkan saya pernah mensupport salah satu klien kita untuk mendeteksi area kawasan kelapa sawit rakyat yang nggak ada data dari pemerintah. Jadi kita bisa pakai, waktu itu saya pakai multispectral Landsat 7 atau 8, saya persisnya agak lupa, itu bisa membantu kita untuk mendeteksinya, Pak. Benar. Asalkan tadi, waktu itu saya tantangannya adalah saya kurang tahu nih mana area yang palm oil, mana area sawit, mana area yang bukan sawit atau hutan biasa. Tapi dengan bantuan dari si klien saya yang memahami objeknya, oh ini sawit, ini bukan, nanti saya bisa bikin training sampel yang akurat. Dan juga menghasilkan hasil, ya namanya juga medium resolution, walaupun nggak akurat banget, tapi kita bisa tahu kisarannya kurang lebih. Nah, dari luasan itu dulu kita pakai untuk proyeksi perhitungan forecast produksi sawit di luar konsesi perusahaannya. Begitu. Jadi jawabannya possible, benar. Tadi dari Pak Yosi Andika, terima kasih. Nah, pertanyaan bagus juga dari Pak Iputu Haryanja, mohon maaf kalau saya salah penyebutannya. Beliau tanya tentang spesifikasi laptop ataupun komputer yang kita gunakan. Terus apakah workflow yang tadi, ini maksudnya mungkin recounting ya, apakah perlu data DSM juga? Nah, yang pertama, speknya apa? Speknya, kalau kita lihat di minimum requirement S3, bisa dilihat di ArcGIS Pro, system requirement, seingat saya itu 4 core, 8 GB untuk RAM-nya, tapi itu minimum requirement. Tentunya kalau kita punya spesifikasi yang lebih bagus, processing time-nya akan lebih cepat. Saran saya untuk memprosesing data dengan nyaman, Bapak bisa pakai yang 4 core, kalau bisa yang multi-thread atau 8 core bagus, atau pakai laptop ataupun workstation, dan RAM-nya kalau saran saya minimum 16 GB, supaya jalannya akan bagus dan cepat. Kemudian kalau ada graphic card, itu akan sangat membantu. Case tadi di S3 Inc. bahkan mereka pakai cloud processing yang pakai graphic card juga. Jadi nggak masalah kalau kita nggak punya processing power yang besar, tapi pakai laptop juga bisa. Yang penting masuk ke minimum requirement, itu bisa kita lakukan. Cuma harus bersabar aja kalau pakai laptop. Processing time-nya, bicara masalah processing time ini bergantung sekali terhadap spek laptop kita atau komputer kita, juga luasan atau besaran image yang kita proses. Jadi bergantung banget terhadap dua parameter itu.
Next-nya DSM tidak perlu. Ada toolbox di luar sana mungkin dari image processing software yang harus pakai DSM. Di sini nggak perlu sama sekali, hanya data TIFF aja dari TrueColor bisa. Kalau punya near infrared 4 band, pakai itu. Kalau nggak ada, pakai yang RGB saja, nggak ada masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Agung nanya masalah support, ada problem yang dihadapi. Nah, apakah bisa kontak Esri? Benar Pak, Pak Agung dari BIG, silakan bisa kontak di support kita. Memang kalau di ini kan kita nggak bisa berdiri sendiri ArcGIS, karena kita harus menginstall open library, contohnya misalkan kita pakai PCI ataupun PyTorch, misalkan kita harus install library-nya. Jika kira-kira requirement nggak masuk atau pas install ada problem, itu biasanya nggak jalan pas training depending model. Jadi itu harus kita perhatikan. Nanti Pak Agung ataupun rekan-rekan yang lain jika ada kendala bisa bisa kontak ke support Esri. Kalau nggak salah namanya support@esrindonesia.co.id. Sekian jawaban dari saya untuk Pak Agung, semoga membantu. Kemudian eh, Pak Hanggar Prasetyo, apakah bisa sumbernya dari citra satelit online kayak Google Earth ataupun yang lain? Menarik Pak Hanggar pertanyaannya. Jawabannya sebenarnya diproses bisa-bisa aja, tapi web base map dari ArcGIS Online, Google ataupun yang lain itu biasanya resolusinya kurang bagus. Kalaupun Bapak bisa mengekspor data jadi TIFF, pada saat diproses juga untuk kebutuhan tree counting misalkan itu nggak bisa. Contohnya kayak ArcGIS base map itu resolusinya paling mentok paling sekitar 1-3 meter. Sedangkan tanaman itu adalah bisa 30 cm ataupun sampai 1 meter. Jadi akan sulit untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jadi kalau pakai base map disesuaikan juga dengan objek yang kita deteksi. Mungkin kalau untuk regional classification ataupun objek yang besar-besar bisa jadi possible. Begitu Pak Angger. Next-nya Pak Anggi nanya seberapa banyak training sampel yang kita perlukan. Misalkan untuk kanopi pohon sawit total 3.000 hektar. Jumlah training sampel tergantung berdasarkan image size yang kita punya, luasan lahan juga, dan juga seberapa beragamnya sih tanaman kita, perbedaannya dibandingkan dengan keseluruhan area. Saran saya, Bapak ambil suatu area yang site-nya sama processing-nya. Jadi memproses di area yang site-nya sama. Jadi bikin sampel area, dari sampel area itu kita bikin training sampel, kita bikin model, pas dikira hasil sudah bagus, kita bisa implementasikan untuk di-run di seluruh area yang site-nya sama. Kenapa site-nya harus sama? Karena kadang-kadang nih, kalau site-nya beda, itu bisa jadi hasilnya akan tidak sesempurna di site yang kita buat modelnya. Begitu. Itu pertanyaan dari Pak Anggi. Kemudian pertanyaan dari Pak Abdul Hakim. Ini berarti pernah ada experience sebelumnya ya untuk training sampel yang fotonya miring ataupun ada jarak, yang sudah tua tanamannya atau gara-gara terrain. Sejauh mana sih deep learning itu bisa mengidentifikasi perbedaan tajuk antar pohon? Nah, kalau kita lihat berdasarkan back-end-nya, sebenarnya apapun kondisinya, selama kita bisa membuat training sampel yang representatif, itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Tentunya kita bisa lihat juga ya, kalau emang ini kita juga pernah kasus di mana kita melakukan recounting di area yang sawit lebih dari setahun umurnya, itu sudah rapat sekali. Tapi asalkan yang penting, kalau waktu itu tips dari saya, tentunya mungkin akan berbeda ya, bisa jadi ya. Yang dari saya waktu itu, tetap ambil training sampel tuh di inti crown-nya aja, jangan terlalu melebar. Itu bisa menghasilkan data yang jauh lebih bagus. Itu at least dari based on experience saya. Itu tadi dari Pak Abdul Halim. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kemudian
eee, sayangnya sekarang waktunya sudah habis jam 12 siang dan pertanyaannya masih banyak. Mungkin, sebaiknya, eee, saya mohon maaf sebelumnya jika saya nggak bisa menjawab semua pertanyaan diberikan oleh, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang join di webinar kali ini. Kami akan mengupayakan untuk mencatat dan juga menjawab semua pertanyaan ini, dan nanti saya akan coba, eee, hubungi dan, kontak tim marketing S3 untuk bisa mengupayakan mengirimkan jawabannya ke Bapak. Mungkin melalui email yang didaftarkan, semoga itu bisa, terjawab dan disampaikan ke bapak-bapak semuanya, dan ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, eee mohon maaf lagi-lagi, sekali lagi jika waktunya memang terbatas, sebelumnya saya juga mau mohon maaf jika ada kekurangan, eee, apa ada yang kurang, yang lebih, saya mohon maaf sebelumnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir dan ini sangat banyak sekali, yang ikut join di dalam webinar hari ini. Saya appreciate sekali, terima kasih banyak. Semoga materi dan ilmu yang saya sampaikan di webinar hari ini bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya. Saya undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.